Halo how friend, mari kita mengungkap misteri burung hantu, sang pemburu dalam senyap. Burung hantu telah menjadi simbol misteri dan kebijaksanaan sepanjang sejarah manusia. Dikenal karena kemampuan mereka berburu pada malam hari dengan keahlian yang luar biasa, burung hantu menarik minat banyak orang dengan sifat mereka yang unik dan penampilan yang mencolok. Dalam video ini, kita akan menjelajahi dunia burung hantu, dari adaptasi fisiologis mereka yang menakjubkan. Burung hantu adalah kelompok burung yang merupakan anggota dari ordo Strigiformes. Burung ini termasuk golongan burung buas karnivora, pemakan daging, dan merupakan hewan malam nokturnal. Seluruhnya, terdapat sekitar 222 spesies yang telah diketahui, yang menyebar di seluruh dunia kecuali Antarktika, sebagian besar Greenland, dan beberapa pulau-pulau terpencil. Di dunia barat, hewan ini dianggap simbol kebijaksanaan, tetapi di beberapa tempat di Indonesia dianggap pembawa pratanda maut, maka dari itu dinamakan burung hantu. Walau begitu tidak di semua tempat di Nusantara burung ini disebut sebagai burung hantu. Di Jawa misalnya, nama burung ini adalah dares atau manuk dares yang tidak ada konotasinya dengan maut atau hantu. Di Sulawesi Utara, burung hantu dikenal dengan nama manguni. Burung hantu dikenal karena matanya besar dan menghadap ke depan, tak seperti umumnya jenis burung lain yang matanya menghadap ke samping. Bersama paruh yang bengkok tajam seperti paruh elang dan susunan bulu di kepala yang membentuk lingkaran wajah, tampilan wajah burung ini demikian mengesankan dan kadang-kadang menyeramkan. Apalagi leher burung ini demikian lentur sehingga wajahnya dapat berputar 180 derajat ke belakang. Umumnya burung hantu berbulu burik, kecoklatan atau abu-abu dengan bercak-bercak hitam dan putih. Dipadukan dengan perilakunya yang kerap mematung dan tidak banyak bergerak, menjadikan burung ini tidak mudah terlihat, begitupun ketika tidur di siang hari di bawah lindungan daun-daun. Ekor burung hantu umumnya pendek, namun sayapnya besar dan lebar. Rentang sayapnya mencapai sekitar 3 kali panjang tubuhnya. Kebiasaan, kebanyakan jenis burung hantu berburu di malam hari, meski sebagiannya berburu ketika hari remang-remang di waktu subuh dan sore krepuskular, dan ada pula beberapa yang berburu di siang hari. Mata yang menghadap ke depan, sehingga memungkinkan mengukur jarak dengan tepat, paruh yang kuat dan tajam, kaki yang cekatan dan mampu mencengkeram dengan kuat, dan kemampuan terbang tanpa berisik, merupakan modal dasar bagi kemampuan berburu dalam gelapnya malam. Beberapa jenis bahkan dapat memperkirakan jarak dan posisi mangsa dalam kegelapan total, hanya berdasarkan indera pendengaran dibantu oleh bulu-bulu wajahnya untuk mengarahkan suara. Burung hantu berburu aneka binatang seperti serangga, kodok, tikus, dan lain-lain. Sarang terutama dibuat di lubang-lubang pohon, atau di antara pelepah daun bangsa palem. Beberapa jenis juga kerap memanfaatkan ruang-ruang pada bangunan, seperti di bawah atap atau lubang-lubang yang kosong. Bergantung pada jenisnya, bertelur antara 1 hingga 4 butir, kebanyakan berwarna putih atau putih berbercak. Pembasmi tikus. Burung hantu merupakan salah satu jenis burung hantu yang kerap digunakan sebagai hewan pembasmi hama tikus di sektor pertanian. Burung hantu merupakan musuh bebuyutan dari tikus. Karena itu mulai banyak petani maupun perusahaan pertanian yang menggunakan burung hantu untuk menanggulangi serangan tikus. Burung hantu lebih efektif dibandingkan pengendalian tikus menggunakan racun tikus. Gropyokan perburuan tikus melibatkan banyak orang secara bersama-sama dan serempak dan lain-lain. Sebagai predator alam, burung hantu jenis serak Jawa merupakan pemburu tikus yang paling populer dan andal. Baik di perkebunan kelapa sawit maupun di pertanian padi. Dalam pertanian, sepasang burung hantu bisa melindungi 25 hektare tanaman padi. Dalam waktu 1 tahun, 1 ekor burung hantu dapat memangsa 1.300 ekor tikus. Burung hantu juga merupakan predator tikus yang efektif di perkebunan kelapa sawit. Penggunaan burung hantu bisa menurunkan serangan tikus pada tanaman kelapa sawit muda hingga di bawah 5%. Dari segi biaya,
pengendalian serangan tikus menggunakan burung hantu lebih rendah 50% dibandingkan penanggulangan tikus secara kimiawi. Sejumlah pemerintah daerah mulai menggunakan burung hantu untuk meningkatkan produktivitas tanaman padi mereka, termasuk pemerintah Kabupaten Pati. Mulai 2012, Bupati Pati Haryanto mencanangkan program penangkaran burung hantu, dengan biaya dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD. Burung hantu yang ditangkarkan digunakan untuk membantu petani mengusir tikus. Pemerintah daerah juga berencana mengeluarkan peraturan daerah Perda, yang isinya melarang perburuan burung termasuk jenis burung hantu. Rencana pemerintah Kabupaten Pati mengeluarkan perda larangan berburu burung hantu mendapat tanggapan positif dari Kementerian Kehutanan Indonesia. Kementerian Kehutanan Indonesia berencana menerbitkan peraturan menteri tentang perlindungan burung hantu yang mulai langka di Indonesia. Ragam jenis burung hantu ordo Strigiformes terdiri dari 6 suku familia. Namun hanya tersisa 2 suku burung hantu yang masih ada, yaitu suku burung serak atau burung hantu gudang Titonidae, dan suku burung hantu sejati Strigidae. Banyak dari jenis-jenis burung hantu yang merupakan jenis endemik menyebar terbatas di satu pulau atau satu wilayah saja di Indonesia, terutama dari marga Tito, Otus, dan Ninox. Salah satu ciri paling mencolok dari burung hantu adalah kemampuan mereka untuk berburu pada malam hari. Untuk mencapai ini, mereka telah mengembangkan berbagai adaptasi fisiologis yang luar biasa. Salah satu adaptasi utama adalah penglihatan dan pendengaran yang sangat tajam. Mata burung hantu dilengkapi dengan sel-sel rod yang peka terhadap cahaya rendah, memungkinkan mereka melihat dengan jelas di lingkungan yang gelap. Selain itu, telinga mereka yang besar dan asimetris membantu mereka mendeteksi suara mangsa bahkan dalam kegelapan total. Beberapa spesies bahkan memiliki sayap yang bergerigi secara khusus untuk membantu mereka terbang dengan tenang dan tanpa suara, memungkinkan mereka mendekati mangsa tanpa terdeteksi. Burung hantu merupakan kelompok burung yang sangat beragam, dengan lebih dari 200 spesies yang ditemukan di seluruh dunia. Dari burung hantu kecil seukuran burung kolibri hingga yang besar seperti burung hantu-hantu hutan, Great Grey Owl, yang memiliki rentang sayap hingga lebih dari 5 kaki, variasi ukuran dan warna bulu burung hantu sangatlah luas. Setiap spesies memiliki keahlian berburu yang unik sesuai dengan lingkungan dan mangsa mereka. Burung hantu telah lama menjadi bagian dari cerita dan mitologi di berbagai budaya di seluruh dunia. Dalam beberapa budaya, mereka dianggap sebagai simbol kebijaksanaan dan keberuntungan, sementara dalam kepercayaan lain mereka dikaitkan dengan kejahatan atau kematian. Di beberapa tradisi pribumi Amerika, burung hantu dianggap sebagai penjaga dan pelindung spiritual, sementara dalam mitologi Yunani kuno, Athena, dewi kebijaksanaan, sering kali diwakili oleh burung hantu. Bahkan dalam budaya populer, burung hantu sering kali muncul sebagai karakter dalam cerita anak-anak atau sebagai motif artistik dalam seni dan desain. Meskipun mereka seringkali diselimuti misteri dan mitos, pengetahuan kita tentang burung hantu terus berkembang. Studi ilmiah yang lebih lanjut tentang perilaku, fisiologi, dan ekologi mereka membantu kita memahami peran penting yang mereka mainkan dalam ekosistem dan bagaimana kita dapat melindungi mereka dan habitat mereka di tengah tantangan lingkungan yang semakin besar. Dengan demikian, meskipun burung hantu mungkin tetap menjadi makhluk misterius dan menarik, upaya kita untuk memahami dan menghargai mereka membawa kita lebih dekat ke dalam dunia yang menakjubkan dan kompleks di mana mereka hidup. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai bertemu di video lainnya ya.